Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi iPad mini 6 ya, waktu itu udah aku unboxing, aku hands on, dan ya aku udah kencan sama si doi sekitar 2 mingguan ini ya. Intinya menurutku tablet ini lebih layak menyandang embel-embel gaming daripada smartphone gaming Android saat ini yang menurutku overrated ya. Begini reviewnya. Jadi untuk sektor body aku nggak ada komplain sama sekali ya. Sampai sekarang ya bodinya ini masih sangat mulus kayak baru ya. Aku sayang-sayang ya, aku elus-elus terus ya. Dan layarnya juga aku pasangin ini tempered glass ya, biar lebih terlindungi ya amit-amit jatuh pecahan eman-eman ya. Yang pasti kalau di-compare sama pendahulunya, kini dimensinya jauh lebih compact ya. Layarnya ini juga lebih gede tentunya, terus ya tapi ini sedikit lebih tebal tapi nggak masalah sih. Dari segi desain juga lebih stylish ya, lebih kekinian, bezel-bezelnya tipis-tipis, ujung layarnya juga melengkung. Kurang apa lagi coba? Ini merupakan tablet mungil terseksi yang pernah diciptakan ya. Dan dia ini kasihan ya, nggak ada temennya ya, karena tablet Android sekarang tabletnya gede-gede, tidak ada yang sekecil ini. Tapi aku rasa sebentar lagi pasti brand-brand gede bakal ngeluarin pesaingnya si iPad mini 6 ya. Kita lihat aja ntar. Anyway, aku bahas ini ya, kekurangan terbesar dari tablet ini yaitu adalah sektor layar yang tidak ada peningkatan spek yang signifikan dibandingin sama si iPad mini 5. Ya emang sih si iPad mini 6 ini layarnya lebih gede, tapi ya kalau disawang aku rasa nggak ada improvement yang signifikan ya. Dan aku ngarepnya layarnya ini support high refresh rate ya, tapi ternyata enggak ya. Ya walaupun menurutku bukan sesuatu yang krusial, tapi mengingat doi ini punya potensi sebagai tablet gaming, maka sedikit disayangin aja absennya high refresh rate ya. Dan yang fatal, ada sesuatu yang fatal di sini ya. Terdapat cacat ya pada layarnya. Namun Apple sendiri ya ngeklaim hal ini normal ya, bla 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 bla, ya apalah alasan mereka ya. Tapi buatku ini kurang bisa diterima karena pada pendahulunya masalah tersebut, cacat tersebut tidak hadir di sini ya. Emang cacat atau masalahnya apaan sih? Yaitu adalah hadirnya jelly effect ketika dipakai scrolling secara portrait kayak gini ya. Dipakai buat scrolling dengan cepat. Maka akan tampak visualnya jadi rada miring-miring wobble-wobble kayak gini ya, kelihatan nggak? Ini bukan sebuah fitur ya. Untungnya pada posisi landscape hal tersebut tidak terjadi ya. Dan bagi sebagian orang mungkin ini nggak terlalu masalah, bahkan aku yakin banyak yang nggak ngeh ya pada awalnya ya. Apakah mungkin Apple mensematkan kualitas layar yang rada murah? Nggak tahu ya. Tapi menurut kalian gimana nih ya, jelly effect kayak gini ganggu nggak sih? Sebenarnya rada minor sih ya. Nah balik lagi ke ini ya, soal tablet gaming. Doi aku nobatkan dengan predikat tersebut. Bahkan menurutku lebih kompetitif daripada smartphone dengan embel-embel gaming yang saat ini hadir di pasaran yang menurutku malah kebanyakan gimmick. Di sini aku nggak compare secara head to head sih ya. Ini aku ceritain aja berdasarkan pengalamanku dulu pakai smartphone gaming. Jadi kekurangan terbesar dari smartphone gaming adalah peningkatan suhu ya, panas pada bagian belakangnya, khususnya bagian depan juga kadang malah lebih panas ya ketika dipakai gaming lama-lama. Cepat panas karena bodinya yang kecil, jadi area untuk menghantarkan panasnya kurang gede. Ya walaupun mereka kadang ngeklaim di dalamnya terdapat heatsink ini itu segala macem lah. Ada fan-nya juga ya. Ujung-ujungnya ya buat gaming lama-lama kagak nyaman di tangan ya. Habis itu smartphone gaming biasanya nawarin opsi gaming mode buat ningkatin performa. Ya akibatnya ya malah jadi tambah panas. Oleh karena itu beberapa merek juga nyediain aksesoris tambahan ya. Misal kayak fan yang bisa dipasang di belakang bodinya biar adem, dan menurutku itu malah jadi ribet ya. Kalau di sini performanya nggak usah diraguin ya, kenceng banget, nget ya. Nggak kebanyakan gaming kudu ngaktifin gaming mode lah, kudu overclock, performance boost, bla 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 ini tuh segala macam. Kalau di sini mau main game ya lebih simpel ya, tinggal jalanin aja app-nya, beres langsung main. Dan peningkatan suhu yang dihasilin ketika gaming rata-rata juga kagak panas. Mostly ya anget-anget, hampir nggak kerasa. Di tangan sangat nyaman, comfy, dan merupakan device paling adem yang pernah aku miliki ya. Dulu aku sangat speechless dengan ademnya si iPad mini 5, dan sekarang aku tambah speechless dengan ademnya si iPad mini 6. Kemudian buatku pribadi ya, mobile gaming yang paling nikmat di layar yang rada gedean gini ya, di layar ukuran 8 inch-an seperti yang ada di tablet ini.
Ini merupakan sweet spot menurutku ya untuk tangan orang dewasa. Kalau mungkin tangan bocah mungkin sedikit kegedean ya, tapi ya nggak tahu. Tapi masih layak lah aku rasa ya. Lagi pula layar yang lebih gede secara visual lebih visible kan ya. Ngelihat musuh dari jarak jauh lebih kelihatan. Tombol-tombol di layar juga lebih gede karena ya layarnya lebih gede juga. Jadinya ya untuk disentuh-sentuh lebih presisi. Tapi bang, kalau smartphone gaming kan biasanya ada ini ya, tambahan tombol-tombol trigger-trigger gitu ya. Kalau di iPad kan kagak ada. Yakin bakal dipakai? Menurutku ya, tombol-tombol tambahan kayak gitu cuman siasat aja ya untuk nambah ergonomi dalam hal kontrol karena layarnya yang kurang gede. Tapi bang, smartphone gaming kan ada LED-nya bisa kelap-kelip. Jadi kalian mau gaming atau mau anjing? Ya menurutku LED kelap-kelip gitu ya cuman cuman pemanis doang ya, nggak ada fungsinya. Cuman ya biar kelihatan keren, tapi menurutku malah jadi norak ya. Intinya aku udah nyoba berbagai macam game-game berat dan mostly opsi grafiknya aku mentokin kanan. Misalnya Genshin Impact yang terkenal grafik intensif, ya ini bisa berjalan mostly stabil pada opsi grafik high. Enak ya. Lalu PUBG New State, opsi grafiknya juga aku mentokin kanan pol dan doi juga anteng-anteng aja ngejalaninnya. Dan lain-lain ya, bisa kalian lihat sendiri ya beberapa game yang udah aku mainin. Ini sedikit anomali ya, ada sedikit anomali pada game Wild Rift ya. Pada FPS counternya terlihat ya doi tetap stabil di 60 FPS, tapi kadang ada sedikit micro jitter gitu ya. Ini aku rasa cuman bug dan aku harap developernya segera ngefix ya. Yang pasti adalah aku sangat puas nge-mobile gaming di iPad ini, apalagi ini operating sistemnya iPad OS ya. iPad OS ya biasanya lebih optimize bila dibandingin dengan Android dari segi performa. Dan kemudian ada satu hal yang jadi concern ya, yaitu adalah soal rasio. Ini agak minor dan kedepannya pasti problemnya bakal di fix oleh para developer app-nya ya, tapi aku sampaikan aja. Jadi saat ini beberapa game dan aplikasi belum memaksimalkan rasio dari layarnya si iPad mini 6. Jadi ada sedikit space kopong pada sisi kanan kiri layarnya ya, bisa kalian lihat. Semoga developernya segera gercep untuk memberikan fix ya. Habis itu apa nih? Speaker ya. Kabar baiknya adalah sekarang speakernya ini lebih surround ya, karena posisinya ada di sini, ada 4 lubangnya ya. Dan speakernya juga lebih powerful daripada mendahulunya dengan kualitas audio yang enjoyable. Move on ke kamera, jadi ya kameranya bisa dibilang simple minimalis ya. Sebenarnya aku berharap lebih sih pada sektor kamera, tapi ya wes lah. Standar tablet juga biasanya kameranya B aja ya. Jadi portrait mode sayangnya kagak ada, apalagi night mode juga nggak ada. Dan secara keseluruhan cukupan lah hasil jepretannya. Untuk perekaman video juga terdapat ini ya, video stabilization yang cukup baik. Tes kameranya si iPad mini 6. Dan gimana dengan baterai ya? Kapasitasnya masih sama kayak pendahulunya. Ini baterainya 5000-an mAh kalau salah ya. Untuk durasi ngecas dari 5% hingga 99% butuh waktu 1 jam 47 menit. Kalau battery life aku bisa dapetin hampir 3 harian dengan usage yang cukup intens ya, mostly buat nge-Netflix, main Wild Rift, sama main Genshin Impact. Tapi sayangnya untuk detail usage-nya berapa menitan per aplikasinya aku nggak bisa nge-record karena yang record adalah penggunaan 24 jam terakhir ya. Intinya aku happy sama battery life-nya. Oh ya, terakhir ya, ada satu hal yang bikin aku bete, yaitu adalah doi ini tidak support Apple Pencil generasi pertama. Padahal aku punyanya ya Apple Pencil yang generasi pertama itu ya. Supportnya adalah Apple Pencil generasi kedua yang bisa ditempel di bagian sini untuk ngecas ya kalau salah ya. Ya intinya aku udah beli Apple Pencil generasi kedua untuk mencoba gambar-gambar di sini ya, dan tapi aku ya tidak tertarik untuk beli Apple Pencil generasi kedua karena ya buat apa ya. Toh di sini aku makainya juga cuma buat gaming ya. Kalau buat doodling mungkin ya emang wajib punya pensilnya. Oke, iPad mini 6 terlepas dari kekurangannya, tablet ini bisa diandelin sebagai tablet gaming yang mumpuni thanks to performanya, kenyamanannya, simplisitasnya, dan no gimmick-gimmick ya. Ya selama ini aku kalau mobile gaming ya di iPad mini 5 ya.
Dan setelah ada si iPad mini 6 tentu experience yang didapetin jadi lebih nikmat karena performanya yang lebih kencang. Dan apakah lantas aku akan pindah ke iPad mini 6 sebagai daily driver mobile gaming? Sayangnya enggak ya, karena si iPad mini 5 ini sampai saat ini sejak tahun 2019 aku punya doi kalau nggak salah ya, performanya buatku udah cukup ya buat game favoritku Wild Rift udah ya cukup. Tidak ada hal urgent yang bikin aku harus upgrade ke sini. Ya wis, aku stay di sini aja. Dan si iPad mini 6 untuk saat ini aku jual aja ya. Nanti mungkin aku akan balik lagi ke sini bila mana si iPad mini 5 ku sudah tidak relevan lagi. Toh kalau aku gaming ya aku juga males ya mentokin opsi grafiknya rata kanan karena secara visual kagak signifikan experience yang didapetin. Aku pakai opsi grafik medium aja udah happy ya, ngapain juga aku mentok-mentokin ke kanan. Toh kalau dimentok-mentokin grafiknya pasti jadi tambah panas dan boros baterai juga. Yowes, gitu aja ya aku rasa review si iPad mini 6. Apakah kalian setuju dengan tablet ini aku nobatin sebagai tablet gaming dan lebih recommended daripada smartphone gaming Android zaman now? Silahkan dicurhatin aja ya. Makasih udah nonton, follow juga IG sama Twitter @bangreview. Kalau terbantu jangan pelit-pelit like-nya, syukur-syukur di subs ya.